Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan semangat belajar. Yuk kita belajar materi sistem reproduksi pada manusia. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari mengenai mitosis dan meiosis. Kita simak video ini. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal hanya dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai hingga 200 triliun sel. Nah, dapatkah kamu menyebutkan alasan mengapa sel membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk proses reproduksi. Berikut adalah penjelasannya. Alasan yang pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingat kan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu sendiri. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Nah, sebenarnya pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan yang terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara proses pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau disebut juga omniselula selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup seperti sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dihasilkan oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu fase
profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase profase. Pada fase ini, kromosom di dalam inti sedang mengalami penggandaan. Nukleus dan membran inti rusak dan menghilang. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase telofase. Pada masa fase ini, membran inti mulai kembali bergabung, membentuk dua sel anakan yang sifatnya diploid. Sitokinesis merupakan tahap akhir pada pembelahan mitosis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Fase-fase pembelahan meiosis pada dasarnya sama seperti fase pembelahan mitosis. Hanya saja pada fase pembelahan meiosis, fase tersebut berulang, sehingga fase-fasenya terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Hasil anakan dari fase telofase kembali membelah sehingga membentuk fase baru menjadi fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada tahap akhirnya membentuk 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Perlu diketahui, pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur ataupun sel sperma. Demikian tadi materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.